Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 beranggotakan dengan saya Riki Saputra, Rizky Hardiansah, Sabrina Alexandra, Cindy Amelia Putri. Kami akan menjelaskan tentang laporan dan proposal. Laporan. Pengertian laporan. Laporan merupakan sebuah bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan atau pertanggungjawaban, baik itu secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan kuasa pemuda Pancasila. Ciri-ciri laporan. Laporan yang ditulis hanya menyampaikan hal-hal pokok secara singkat yang berhubungan dengan tugasnya sehingga penerima laporan lebih cepat untuk mengetahui permasalahannya. Laporan bisa menjadi sempurna apabila dilengkapi dengan sumber kepustakaan. Laporan akan dikatakan logis apabila keterangan yang dijelaskannya dapat ditelusuri dengan alasan yang masuk akal. Laporan akan dianggap sistematik apabila keterangan yang ditulisnya susun dalam suatu satuan yang berurutan dan saling berhubungan. Jenis-jenis laporan. 1. Laporan berdasarkan waktu. Laporan berkala ialah laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu. Laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Laporan identital ialah laporan yang dibuat apabila diperlukan. 2. Laporan berdasarkan bentuk. Laporan berbentuk surat ialah laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat, isinya antara 1 sampai 4 halaman. Laporan berbentuk naskah ialah laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik berupa naskah pendek maupun panjang. Laporan berbentuk memo ialah laporan yang ditulis dengan menggunakan memo. Umumnya isi laporan pendek untuk memperluas internet dan dilakukan antara pejabat dan pimpinan. 3. Laporan berdasarkan penyampaian. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan secara langsung. Laporan tertulis adalah contoh surat naskah memo. Laporan visual adalah laporan yang disampaikan melalui penglihatan. 4. Laporan berdasarkan sifat. Laporan biasanya adalah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia, sehingga jika laporan terbaca orang lain tidak menimbulkan dampak negatif. Laporan penting adalah laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia, sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. 5. Laporan berdasarkan isinya. Laporan informatif ialah laporan isinya hanya berisi informasi. Laporan rekomendasi ialah laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Laporan analisa adalah laporan isinya berupa hasil analisa secara mendalam. Laporan kehayakan ialah laporan yang isinya berisi tentang hasil penentuan kelayakan atau pemilihan masa yang lebih baik. Laporan pertanggungjawaban ialah laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas seseorang atau kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Manfaat laporan menjadi dasar penentuan kebijakan, menjadi bahan penyusunan rencana kegiatan-kegiatan berikutnya, bisa mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan sebagai sumber informasi. Fungsi laporan sebagai sarana komunikasi vertikal. Laporan adalah sarana komunikasi atasan dengan bawahan. Pihak bawahan akan menginformasikan mengenai berbagai kegiatan dan masukan terhadap suatu permasalahan dengan cara membuat laporan. Sedangkan pimpinan memperoleh data dan informasi dan kemudian mengolahnya, dikembangkan dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta perencanaan lebih lanjut. Selain itu, pimpinan dapat memberikan penilaian terhadap permasalahan dan kinerja bawahannya sebagai alat pertanggungjawaban. Laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tanggung jawab dan wewenang yang diberikan oleh atasan. Laporan juga sebagai alat yang berbentuk mempertanggungjawabkan kekayaan dan wewenang yang diterima bawahan, memberikan informasi penting. Laporan berisi informasi faktual, rasional, argumentatif, serta objektif. Laporan sebagai sumber
Struktur laporan. 1. Cover. Cover merupakan halaman yang letaknya berada di bagian paling awal sebuah laporan. Sama halnya dengan makalah. Di dalam cover sebuah laporan juga memuat judul, identitas, dan keterangan dari si penulis. 2. Kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam sebuah laporan. Halaman ini nantinya berfungsi untuk mengantarkan pembaca agar dapat memahami laporan seperti apa yang telah dibuat. 3. Daftar isi. Daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya membuat pemetaan halaman untuk sebagian, mulai dari kata pengantar sampai halaman terakhir. 4. Pendahuluan merupakan bagian awal dari laporan yang berisi berupa beberapa subbab seperti latar belakang berisi faktor. Biasanya latar belakang mendahulukan apa yang membuat bagian ini bisa menjelaskan dalam penulisannya cukup dideskripsikan tujuan secara singkat dan jelas. 5. Pembahasan atau juga bisa disebut sebagai isi merupakan bagian inti dari laporan yang dibuat. Di bagian ini sebisa mungkin dijelaskan secara detail dan mencakup unsur 5W plus 1H. Contohnya, apabila laporan yang dibuat adalah laporan kegiatan, maka bisa mengisinya dengan kegiatan apa yang dilakukan, siapa saja yang berpartisipasi kegiatan tersebut, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. 6. Penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dan laporan yang telah dibuat, bisa menuliskan ringkisan tentang hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian ini. Selain kesimpulan, bisa juga menambahkan saran untuk para pihak terkait atau kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung. 7. Lampiran. Bagian terakhir merupakan lampiran. Lampiran adalah halaman yang membuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah dilakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto, gambar, tabel, surat, dan sebagainya. Lampiran tersebut nantinya akan mewakili kelengkapan laporan yang dibuat. Proposal. Pengertian proposal menurut para ahli. 1. Hasnun Anwar. Menurut Hasnun Anwar, pengertian proposal adalah suatu rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. 2. Jai. Menurut Jai, pengertian proposal adalah suatu alat bantu manajemen standar agar manajemen organisasi dapat berfungsi secara efektif dan efisien. 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pengertian proposal adalah suatu rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Perencanaan secara sistematis, matang, dan teliti yang dibuat oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian, baik penelitian di lapangan maupun penelitian di perpustakaan. Tujuan proposal. Secara umum, tujuan dibuatnya proposal adalah untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari suatu pihak mengenai rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Selain itu, proposal juga sering dibuat untuk permohonan dana atau sponsorship melalui kerjasama dengan pihak lain. Selain penjelasan mengenai perincian kegiatan yang akan dilaksanakan, umumnya di dalam proposal juga tertera mengenai dana yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Jadi, secara keseluruhan isi dari proposal tersebut harus dapat dimengerti oleh pihak lain yang ingin dimintai izin atau persetujuan atau dana. Fungsi proposal. Proposal dibuat tentunya ada fungsi dan tujuannya, baik bagi pihak pembuat proposal maupun bagi pihak yang menerima proposal. Berikut ini adalah beberapa fungsi proposal. Di bidang penelitian umum, proposal berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan sosial, budaya, agama, ekonomi, dan bidang lainnya. Di bidang usaha atau bisnis, proposal berfungsi sebagai gambaran dan proyeksi dalam pendirikan suatu usaha. Proposal berfungsi untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan ketika mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan, misalnya perayaan, seminar, pelatihan, dan lain-lain. Dalam suatu proyek, proposal berfungsi sebagai dasar melakukan tender, baik dari lembaga pemerintah maupun swasta.
jenis proposal. Secara umum, proposal dapat dibedakan dalam 4 jenis, mengacu pada pengertian proposal di atas. Berikut ini adalah beberapa jenis proposal tersebut. 1. Proposal kegiatan. Ini merupakan proposal untuk melakukan suatu kegiatan. Isi proposal kegiatan adalah pengajuan rencana kegiatan, baik yang sifat individu maupun kelompok. Misalnya, pentas seni dan budaya. Seringkali proposal kegiatannya sekaligus untuk pengajuan permohonan dana dari pihak tertentu. Dan sebagai kompensasi, penyelenggaraan kegiatan akan menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi donatur, misalnya sponsor iklan. 2. Proposal bisnis. Ini adalah yang berhubungan dengan dunia bisnis, baik perseorangan maupun kelompok. Contohnya adalah proposal pendirian suatu usaha, proposal kerjasama antar perusahaan, dan lain-lain. 3. Proposal penelitian. Jenis proposal ini umumnya digunakan pada bidang akademisi. Contohnya proposal penelitian untuk membuat skripsi, tesis, dan lainnya. Proposal ini dibuat sebagai pengajuan kegiatan penelitian. 4. Proposal proyek. Jenis proposal ini umumnya dipakai pada dunia bisnis, di mana isi proposal tersebut tentang rangkaian rencana kegiatan. Contohnya adalah proposal suatu proyek pembangunan. Bentuk-bentuk proposal. Berdasarkan bentuknya, proposal dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Proposal formal. Proposal formal biasanya dilengkapi dengan 3 bagian utama: pendahuluan atau sampul, halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, lembar pengesahan. Isi proposal adalah latar belakang, pembatasan, masalah, tujuan, ruang lingkup, susunan panitia, waktu, dan biaya. Data perlengkapan proposal adalah lampiran, tabel, daftar pusaka, dan lain-lain. 2. Proposal semi formal. Proposal semi formal umumnya tidak selengkap proposal formal namun masih berbentuk baku. Di dalam proposal semi formal biasanya terdapat informasi mengenai masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. 3. Proposal non-formal. Proposal non-formal biasanya hampir sama dengan proposal semi-formal dan disampaikan dalam bentuk surat atau memorandum. Di dalam proposal non-formal juga dapat beberapa hal seperti masalah, saran, pemecah, dan permohonan. Unsur-unsur proposal. Di dalam proposal biasanya terdapat beberapa unsur penting di mana isinya tergantung jenis proposal yang dibuat. Unsur di dalam proposal bisnis tentunya tidak akan sama dengan unsur di dalam proposal penelitian. Sebagai contoh, berikut ini adalah beberapa unsur di dalam proposal penelitian. 1. Latar belakang masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Hipotesis. 5. Asumsi penelitian. 6. Manfaat penelitian. 7. Ruang lingkup penelitian. 8. Kajian pustaka. 9. Definisi operasional.